Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alifah Fitri Raihani dan kelima teman saya, Amelia Nur Idayani, Andika Dwi Mustaqim, Beni Sulistiawan, Dea Fatika Paradani, dan Hermawan Susanto akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Isu-isu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah saling terkait dan melibatkan berbagai perspektif. Dari segi sosial, fokus diberikan pada ketidaksetaraan akses dan mutu pendidikan, serta peran orang tua dalam proses pembelajaran. Di sisi budaya, pentingnya mengakui kearifan lokal dan mempraktikkan multikulturalisme menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Dari perspektif ekonomi, isu yang muncul adalah aksesibilitas pendidikan dan relevansinya dengan tuntutan dunia kerja. Sementara, dalam konteks politik, perhatian tertuju pada kebijakan pendidikan, otonomi sekolah, dan dampak pengambilan keputusan politik terhadap sistem pendidikan. Semua perspektif ini secara bersama-sama membentuk kerangka pemahaman terhadap kompleksitas isu-isu yang harus diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Baik, untuk berikutnya, menurut pendapat saya, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif sosial, isu kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, serta keberagaman multikulturalisme menjadi suatu perhatian. Dari segi budaya, pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dan bahasa sebagai medium pembelajaran yang menonjol sebagai suatu isu utama. Dari perspektif ekonomi, aksesibilitas pendidikan menjadi suatu tantangan, terutama terkait biaya pendidikan yang dapat menjadi beban berat bagi keluarga yang berekonomi rendah. Relevansi pendidikan dengan dunia kerja juga menjadi suatu fokus, di mana kurikulum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Dari segi politik, perubahan kebijakan pendidikan dan politisasi kurikulum menjadi isu yang mempengaruhi stabilitas dan konsistensi pendidikan. Selain itu, politik dalam konteks pendidikan memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, isu-isu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah saling terkait dan melibatkan berbagai perspektif. Dari segi sosial, fokus diberikan ketidaksetaraan akses dan mutu pendidikan, serta peran orang tua dalam proses pembelajaran. Di sisi budaya, pentingnya mengakui kearifan lokal dan mempraktikkan multikulturalisme menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Dari perspektif ekonomi, isu yang muncul adalah aksesibilitas pendidikan dan relevansinya dengan tuntutan dunia kerja. Sementara itu, dalam konteks politik, perhatian tertuju pada kebijakan pendidikan, otonomi sekolah, dan dampak pengambilan keputusan politik terhadap sistem pendidikan. Semua perspektif ini secara bersama-sama membentuk kerangka pemahaman terhadap kompleksitas isu-isu yang harus diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Untuk pendapat saya, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah di Indonesia. Isu-isu utama termasuk kesenjangan sosial dalam akses pendidikan, tantangan multikulturalisme, kearifan lokal, isu ekonomi terkait aksesibilitas dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, serta dampak kebijakan pendidikan dan politik pada kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran. Solusi efektif membutuhkan kerjasama lintas sektor, melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan kompleks ini dan meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Baik, pendapat saya yaitu isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan secara politik. Secara sosial, terdapat tantangan terkait kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara kelompok masyarakat.
Dalam perspektif budaya, pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dan menjaga bahasa asli siswa menjadi isu sentral. Dari segi ekonomi, aksesibilitas pendidikan dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja merupakan isu utama. Sementara itu, perspektif politik mencakup perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi dan resiko politisasi dalam kurikulum. Selanjutnya, pandangan saya tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan serta pembelajaran merupakan isu-isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Kita tahu bahwa pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari isu-isu tersebut. Contohnya, banyak regulasi-regulasi pendidikan yang tidak dapat diterapkan di beberapa daerah 3T karena keterbatasan sosial dan juga ekonomi. Fasilitas pendukung tercapainya pendidikan dan pembelajaran yang diharapkan oleh peserta didik tidak dapat diperoleh karena faktor-faktor tersebut di atas. Karena itu, faktor sosiokultural perlu menjadi perhatian penting bagi semua pihak agar penyelenggara pendidikan di seluruh negeri ini menjadi adil dan merata. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Saya merasa cukup siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Karena guru memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang efektif. Dan untuk mencapai hal tersebut, mereka perlu mempertimbangkan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dengan mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Baik, untuk berikutnya, menurut pendapat saya, sebagai calon pendidik, saya merasa cukup siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran akan lebih inklusif dan relevan bagi peserta didik jika guru memperhatikan aspek-aspek tersebut yang akan berdampak pada proses belajar dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, saya merasa siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Karena peran guru sangat krusial dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, guru perlu memberikan perhatian khusus pada isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dengan mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Pendapat saya sebagai calon pendidik, saya merasa harus siap untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan mempertimbangkan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Keyakinan ini muncul karena saya percaya bahwa pembelajaran menjadi lebih inklusif dan relevan ketika guru memberikan perhatian khusus pada isu-isu tersebut. Baik, pendapat dari saya yaitu saya merasa siap untuk mempertimbangkan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Karena faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran mengajar dan perkembangan peserta didik. Dengan mengintegrasikan isu-isu sosial dan budaya, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana peserta didik merasa diakui dan dihormati dalam keragaman mereka. Selanjutnya, menurut pendapat saya siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu tersebut agar saya dapat mengetahui perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui permasalahan pendidikan yang ada, diharapkan dapat dibuat suatu kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas guru.
Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak terlepas dari masalah, baik masalah mikro maupun masalah makro. Pertanyaan ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Adapun persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan. Persamaan dari pandangan-pandangan tersebut adalah kompleksitas dan keterkaitan isu-isu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kesadaran akan kesenjangan sosial, pentingnya kearifan lokal, kendala ekonomi dalam akses pendidikan, dan pengaruh politik dalam kebijakan dan kurikulum menjadi pokok perhatian. Perbedaannya, perbedaan pandangan-pandangan tersebut terletak pada fokus, prioritas, dan penekanan terhadap aspek-aspek tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Pertanyaan yang keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Persamaannya yaitu persamaan pandangan kelompok kami mengenal kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pada peserta didik adalah kami sama-sama siap karena guru memiliki peran yang penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan relevan bagi peserta didik agar proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Perbedaannya, pandangan dari kelompok kami adalah mengenal implementasi yang dilakukan di kelas dalam menghadapi tantangan dari isu-isu tersebut. Sekian paparan hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.